Nah, bahwa oleh karena itu saudara jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan tidak jelas sehingga sangat membingungkan bagi terdakwa dalam membela dirinya, maka patut dan wajarlah surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dinyatakan gagal dihukum. Itu saya sesuai dokumen catatannya adalah keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap Bapak? Siap. Silakan Pak. Eksekutif keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dan atas nama terdakwa tidak di atas hukum tanggal lahir 30 tanggal 22 Oktober 1975, pekerjaan tani perempuan warga negara Indonesia berkebetulan di RT 01 Desa Timur Kecamatan Batu Lapang Kabupaten Sorong Provinsi Jambi adalah terdakwa dalam perkara 253/2023 Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Ada dua yang hormat kami yang bertangan bahwa ini adalah saya MDSE SHIH yang kemudian SHIH asal Ketua SH Adrian Maulana SH adalah para advokat konsultan hukum pada kantor advokat Khairul Hadis dan partner bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama terdakwa tidak lebih tidak kasar berdasarkan ketentuan hukum surat kuasa khusus nomor 198/B/SK 2023 tanggal 11 Desember 2023. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan majelis hakim kepada kami untuk dan atas nama terdakwa mengajukan keberatan atas eksepsi terhadap dakwaan saudara jaksa penuntut umum sebagaimana surat dakwaan dari jaksa penuntut umum nomor rek titik perkara titik PDM titik 47/2023 atau atas nama tidak ada yang kasar almarhum tertanggal 29 Oktober 2023 sebagaimana uraian kami berikut ini. Dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP pidana untuk menuntut sikap waktu. Kami mohon dakwaan tersebut dianggap dibacakan. Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan dan seluruh umum yang kami hormati, peserta sidang yang kami hormati, bahwa di hadapan majelis hakim telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum seorang terdakwa dengan tidak lebih terkasa yang didampingi oleh kami sebagai penasihat hukumnya, yang tentu saja kami melihat posisi para terdakwa dari sisi yang berbeda dengan saudara jaksa penuntut umum. Akan tetapi bukan dari cara pandang yang subjektif, melainkan dari segi hak dan kepentingan hukum terdakwa secara objektif sesuai dengan aturan undang-undang. Mengucapkan kepada apa yang mengacu kepada apa yang dimaksud dan terkandung dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, maka kami menyampaikan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang amanatkan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena kami lihat bahwa dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan majelis hakim memenuhi syarat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP tersebut, terutama dari segi materinya. Keterangan tentang apa yang dimaksud dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu syarat formil pasal 143 ayat 2
huruf akurat. Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan tanda oleh penuntut umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa sudah terpenuhi. Syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf B kuhap maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilaksanakan atau dilakukan. Selanjutnya, pasal 143 ayat 3 surat secara tegas menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya syarat materi surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau non-employed yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap oleh pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 12 menyebutkan yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan atau antara lain misalnya apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum yang ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat bertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tidak pidana tersebut belum atau sudah dalam apakah tindak pidana yang dilakukan tidak najis evident. Yang dimaksud dengan jelas adalah jelas penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materi fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan dan jangan sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk kepada uraian dakwaan sebelumnya seperti misalnya menunjuk kepada dakwaan pertama sedangkan unsur-unsur berbeda sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas Oscar yang diancam dengan pembatalan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materinya secara tegak dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan adalah JPU harus secara benar dan terunci menyebut waktu topus deliknya, tidak boleh hanya kira-kira atau perkiraan saja. Begitu juga mengenai tempat tindak pidana itu dilakukan topus deliknya. Saudara JPU harus menyebutkan secara pasti tempat yang sebenarnya terjadi tindak pidana, bukan hanya kebenaran tempat menurut JPU atau penyidik saja, tetapi sesuai dengan keadaan hukum dari segala segi. Sebab kesalahan di tempat kejadian tidak pidana dapat berakibat salah orang yang didakwakan dan salah tindak pidana yang harus didakwakan. SFI ini secara formil kami ajukan adalah sebagai bentuk keberatan kami atas surat dakwaan penuntut umum yang telah dibuat dengan tidak jelas dan tidak cermat dan tidak lengkap, bahkan cenderung bersifat manipulatif, konspiratif dan bahkan sembrono tanpa menggunakan perasaan hati nurani sebagai seorang penegak hukum. Bahwa dakwaan itu umum kabur pada legal karena sepenuhnya berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP yang dibuat oleh penyidik penuh dengan rekayasa dan memaksa agar tergambar adanya perkara dana hanya untuk kepentingan tertentu pelapor, dalam hal ini PT Sukses Gemilang Malen, bukan dalam rangka penegakan hukum. Karena peristiwa pidana yang sebenarnya tidak terjadi, tidak ada satupun kalimat dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan waktu yang tepat terdakwa melakukan penggunaan surat yang dianggap palsu tersebut dan di mana tempat penggunaan tersebut yang dianggap melawan hukum.
bahwa terdakwa tidak pernah terbukti menggunakan surat yang dipakai terdakwa dalam mengajukan gugatan di pengadilan negeri Solo adalah asli dan sudah dibuktikan melalui persidangan sampai peninjauan kembali. Jika kita cermati surat dakwaan tersebut terlihat dengan jelas bahwa penuntut umum keliru dalam memahami arti surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SS-004/DA/11/1993 tentang perbuatan surat dakwaan. Selanjutnya disebut surat edaran Kejagung, di mana telah dinyatakan lengkap, sebab apabila kurang lengkap bakal dihukum. 5. Bahwa oleh karena itu dalam surat dakwaan harus ada uraian atau rumusan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan nyata yang telah dilakukan, harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang semuanya dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur-unsur dari rumusan delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap terdakwa, bahwa unsur-unsur rumusan delik yang harus diisi secara tepat dan benar dengan unsur perbuatan nyata dan terdakwa itu adalah mencari unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif, sedangkan perbuatan nyata terdakwa itu harus diuraikan secara jelas dan lengkap sehingga akan terlihat jelas peranan dan kualitas pertanggungjawaban terdakwa. Maka dengan demikian patut dan wajarlah surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan bakal dihukum. 6. Bahwa oleh karena itu saudara jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan tidak jelas sehingga sangat membingungkan bagi terdakwa dalam membela dirinya, maka patut dan wajarlah surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dinyatakan bakal dihukum. 4. Kesimpulan bahwa kami selaku penasihat hukum dari terdakwa telah mengungkapkan pendapat kami seperti di atas tidaklah mengurangi kebebasan majelis hakim dan usaha yang meningkatkan keadilan dengan kepastian yang mengandung kebenaran dan keadilan, dan sesungguhnya keadilan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai penasihat hukum terdakwa izinkanlah kami menyampaikan bahwa dakwaan jaksa tersebut adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Bagaimana kesimpulan yang diambil oleh majelis hakim yang terhormat? Perkenankanlah kami selaku penasihat hukum ingin mengungkapkan, menurut hemat kami penasihat hukum, suatu hukuman badan apabila selama ini yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum untuk perbuatan seperti ini akan membawa fatal bagi terdakwa sendiri dan keluarganya, dan pula tidak akan menguntungkan negara pada umumnya. Bahkan hukum sebagai teknik sebagai alat energi sudah lama ditinggalkan oleh dunia ilmu hukum pidana modern. Prinsip-prinsip terbesar dan pendapat umum lebih-lebih melihat pada hukum itu karena implementatifnya. Jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia yang kami muliakan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, izinkan kami menyampaikan permohonan kami kepada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Permohonan majelis hakim sendiri tentu lebih paham. Kami yakin seyakin-yakinnya jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala hal. Oleh karena itu, kami sebagai tim penasihat hukum para terdakwa melakukan pembelaan dan perkara ini, mohon berhadapan majelis hakim agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2/47/PPUL/SRL/11/2023 batal dihukum. 3. Menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke penuntutannya. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara
segera setelah putusan ini dibacakan. 5. Membebaskan biaya perkara membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah, terima kasih. Kami Sulawesi Indonesia 2023 hormat kami tim penasihat hukum terdakwa. Dibacakan di persidangan dan ditandatangani secara lengkap. Terima kasih yang mulia. Dari terdakwa sendiri, keberatannya diwakili oleh penasihat hukum saudara atau mau melakukan sendiri. Sudah diwakili ya. Sekarang juga tanggapan dari penuntut umum bagaimana ini? Itu juga kami mohon dengan menanggapi kompetensi dari pihak keberatan. Ini kita terpilih ya. Maksud kalau begitu ya, Ya, jadi sendiri sepakat kepada penuntut umum mengajukan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka sidang ini kita sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Terdakwa kembali ke dalam tahanan, ya. Pada penuntut umum diberitahu terdakwa pada hari sidang tersebut sudah selesai.